Dormium Aliguandoleges Nunquam Wariontor. Hukum kadang tertidur namun tak pernah mati. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Christian sebagai pembicara 1 dan teman saya Wiguna sebagai pembicara 2 pada mosi Dewan Legislatif harus mulai mengadopsi sistem kecerdasan buatan AI dalam proses perumusan undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwasannya pada mosi kali ini terdapat dua aktor, yaitu Dewan Legislatif sebagai arsitektur utama dalam perumusan undang-undang dan juga masyarakat yang merupakan aktor sebagai dampak dari Dewan Legislatif melakukan tugasnya. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah mengapa adopsi AI ini sangat esensial di pada mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah perumusan undang-undang saat ini membutuhkan data yang masif, relevan, dan terkini. Bahkan di negara kecil sekalipun, undang-undang harus menyangkut segala aspek yang ada di dalam lingkungan tersebut. Tanpa AI, proses riset dan juga pengumpulan rangkuman dan lain sebagainya akan bertele-tele dan menggunakan metode yang konvensional, sehingga akan menghambat Dewan Legislatif dalam menciptakan undang-undang yang cepat, tepat, dan komprehensif. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwasannya karakter manusia pada saat ini mereka ingin lebih yang cepat dan mereka ingin yang lebih praktis, di mana mereka juga memiliki adanya Dewan Legislatif yang dimana memiliki keterikatan untuk menciptakan bagaimana koneksi dengan masyarakat, sehingga mereka memerlukan suara dari masyarakat, sehingga mereka harus bertindak secara cepat. Begitupun sebaliknya dengan masyarakat yang mereka memiliki keinginan untuk Dewan Legislatif menciptakan rumusan masalah dengan cepat pula. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah juga Dewan Juri yang terhormat bahwasannya Dewan Legislatif itu memiliki pertemuan secara fisik, sehingga pada saat ini itu akan tidak mengefisiensikan biaya dan juga waktu, di mana mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya dan biaya-biaya lainnya yang dapat membengkak, sehingga itu akan membuat negara kita menjadi lebih buruk pada kedepannya. Mekanisme dalam adopsi AI ini tentunya AI tidak digunakan secara 100%, di mana mereka hanya sebagai alat, bukan mengambil keputusan, karena pada akhirnya peran legislator sebagai filter akhir akan menjadi penentu, yaitu sebagai Dewan Legislatif. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah juga pada mekanisme kami juga menerapkan adalah pelatihan dan adaptasi manusia agar bisa melakukan AI ini dan tepat dengan mengurangi adanya bias-bias yang dilakukan pada AI. Worst case dan best case dari posisi kami adalah Dewan Juri yang terhormat, jika kami memahami kekhawatiran tim lawan mengenai potensi bias AI. Namun di sini akan lebih buruk di sisi mereka, di mana mereka akan menemukan masalah, yaitu kualitas legislasi yang lebih stagnan dan usang karena menggunakan metode yang konvensional. Kemudian ada pemborosan sumber daya negara berupa manusia dan juga bensin dan lain sebagainya untuk transportasi dan biaya operasional. Kemudian yang ketiga ada ketidaktransparan yang lebih berlanjut, dan keempat kerentanan terhadap bias manusia yang tidak terdeteksi. Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah bahwasanya jika tim lawan mengatakan bahwasannya AI ini akan menggantikan manusia, justru ini adalah perspektif yang salah dan terlalu terpaku pada kenyamanan dan menolak kemajuan yang pada saat ini. Sehingga ketahuilah manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin berubah dari keterpurukan yang ada, sehingga dengan AI ini dapat membantu manusia untuk saling beradaptasi dan juga dapat melakukan bonus demografi pada depan. Juri, kita manusia adalah makhluk yang dikutuk, dimana kita hidup tidak hanya harus mementingkan diri sendiri, tapi juga tidak bisa lepas dari kepentingan untuk memenuhi kebutuhan orang lain seperti keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi. Tentu ini adalah hal yang wajar karena kita makhluk sosial, bukan Juri, dimana kita tidak bisa bertahan hidup seorang diri di dunia yang perlu serba uang ini atau kapitalis ini. Seorang anggota DPR misalnya atau legislasi, meskipun dituntut untuk bersih dan transparan, bebas dari korupsi, nepotisme, dan suap menyuap, tapi mereka masih punya tendensi untuk menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk melakukan hal-hal seperti misalnya mengubah peraturan perundang-undangan demi suatu tujuan yang mementingkan diri mereka sendiri atau orang-orang di belakang mereka. Realistis saja Juri, mereka juga manusia yang didesain untuk mencari makan, minum, uang, dan perlu menghidupi keluarga dan orang-orang yang mereka sayangi seperti istri mereka, anak-anak mereka, pasangan mereka, orang tua mereka. Dimana meskipun mereka harus melakukan cara-cara yang tidak bermoral seperti misalnya mencuri atau bahkan membunuh. Ada banyak kok contoh di Indonesia sendiri anggota legislasi atau pejabat-pejabat di pemerintahan yang secara sengaja menaruh anak-anak mereka, pasangan mereka, atau teman-teman sesama partai mereka sehingga mereka bisa mendapatkan posisi atau jabatan yang strategis. Kemudian kita juga bisa lihat di Indonesia sendiri banyak sekali rancangan undang-undang atau undang-undang yang disahkan, ditetapkan atau diubah secara sengaja untuk untuk meluruskan kepentingan seseorang. Contohnya kemarin adalah undang-undang usia capres dan cawapres yang secara diubah dan menimbulkan kontroversi, dan juga ada rancangan undang-undang TNI yang membuat TNI lebih leluasa memasuki pemerintahan yang menimbulkan kontroversi di sana sini. Lalu pada akhirnya kami sebagai tim pro ingin supaya Dewan Legislasi bisa menerapkan adanya uh, peran dari orang ketiga, yakni AI dalam perumusan undang-undang. Mengapa harus AI dan mengapa pada akhirnya sisi kami yang layak menggunakan pendapat kali ini? Satu, Juri, lihatlah bahwasanya AI itu bisa membantu pekerjaan dari Dewan Legislasi dan membuat mereka lebih efisien dibandingkan tidak ada AI sama sekali. Juri, Anda pasti tahu bahwasanya proses perancangan undang-undang itu menghabiskan banyak sekali waktu dan uang. Lihat aja sampai sekarang ini rancangan undang-undang TNI itu masih belum jelas bagaimana kelanjutannya, dan juga kemudian kita juga bisa lihat bahwasannya orang-orang di legislasi itu juga seringkali melakukan rapat di luar gedung DPR, misalnya di hotel-hotel mewah, bahkan kadang-kadang tersembunyi. Sehingga akhirnya apa? Banyak sekali uang atau waktu yang terbuang oleh perancangan yang memakan waktu sangat banyak ini, dan pada akhirnya AI bisa membantu hal ini karena yang pertama, AI memiliki kemampuan memanfaatkan berbagai data yang ada, entah di internet, buku, dokumen-dokumen, sekaligus menganalisisnya secara cepat dan bisa membantu pekerjaan dari legislasi. Bayangkan misalnya suatu hari di Indonesia yang sekarang aja tidak stabil, kemudian hari makin nggak stabil, dan ada sesuatu yang membutuhkan konstitusi atau peraturan yang sangat cepat dan mendesak. AI bisa membantu hal ini secara presisi dan juga akurat dengan kecepatan yang
sangat cepat. Dan juga AI memiliki kemampuan untuk menganalisa secara presisi meskipun waktu yang dibutuhkan sangat sedikit, sehingga mereka bisa membantu kita untuk menemukan apakah suatu hukum itu ada celahnya, apakah ada pasal yang bermasalah, atau ada pasal yang saling berkontradiksi, atau ada juga pasal yang terkesan tidak memihak rakyat. Sehingga pada akhirnya AI bisa menjadi pemberi saran atau pihak ketiga yang bisa menengahi antara legislasi dan juga rakyat. Kemudian yang kedua adalah AI itu bisa memberikan transparansi. Bandingkan dengan orang-orang legislasi biasa, juri yang mereka punya anak, punya istri, keluarga, orang tua, punya sahabat politik, dan juga punya kebutuhan untuk mereka sendiri. Sehingga pada akhirnya ketika mereka terdesak nih misalnya, apalagi di Indonesia itu ekonominya tidak stabil. Ketika misalnya orang-orang ini dihadapkan dengan uang yang sangat banyak, dan juga ketika mereka sedang terdesak keuangannya, misalnya lagi pengen bayar cicilan atau sebagainya, nggak ada namanya jaminan supaya mereka itu jujur, dan pada akhirnya mereka bakal menyalahgunakan kekuasaan mereka. AI itu tidak memiliki anak, tidak memiliki kebutuhan untuk hidup, sehingga pada akhirnya mereka bisa memberikan sesuatu yang netral, masukan yang netral. AI juga tidak terikat oleh afiliasi politik dimanapun di Indonesia sama sekalipun. Lihat aja di Indonesia sendiri, kita kalau mau naik jabatan sebagai Dewan Legislasi sekalipun, itu membutuhkan bantuan partai politik. Susah sekali kita bisa maju dengan cara kita sendiri alias independen. Sehingga pada akhirnya AI yang secara emang udah independen dari awal ini bisa membantu menengahi hal tersebut. Dan juga AI itu lebih transparan juri dibandingkan sisi lawan kami, di mana pada akhirnya AI itu punya bukti berupa history prompt. Oke, misalnya lawan mengatakan bahwasanya AI itu bisa dimanipulasi di otak-atik, tapi kita bisa melihat bukti historis dari pengotak-atikkan AI ini, sehingga kita bisa memberikan transparansi kepada publik, dan juga kita bisa men-setting AI ini supaya bisa dilihat oleh publik, dan pada akhirnya meningkatkan transparansi. Justru Dewan Legislasi lah yang harus berusaha dengan kehadiran AI ini biar mereka tidak tergantikan kepercayaannya oleh AI itu sendiri dari masyarakat. Juri yang terhormat, ketahuilah bahwasannya pada akhirnya di sisi kami akan lebih baik karena melalui adopsi ini akan mengefisiensikan waktu, negara tidak akan mengeluarkan banyak biaya pada pertemuan sehingga lebih efisiensi terhadap biaya, kemudian efisiensi juga terhadap tenaga dan sumber daya. Perumusan juga akan lebih efektif dengan akurasi yang akan meningkat, dan juga adanya transparansi dari masyarakat yang dielulukan sekali sama masyarakat, dan juga sehingga kepercayaan juga masyarakat juga akan meningkat, sehingga akan mengurangi banyaknya permasalahan perumusan dengan metode tradisional. Dan juri yang terhormat, argumentasi tim lawannya melakukan adopsi AI dalam legislasi ini bagaikan berusaha melawan arus deras kemajuan dengan dayung yang patah, sehingga mereka gagal melihat krisis yang sudah ada di depan mata dan mengabaikan tren global yang tak terhindarkan, dan menolak momentum penting yang dimana mereka dapat menentukan relevansi lembaga legislatif kita di masa depan. Jika kami bangga menjadi tim proposisi. Sekian, terima kasih.